IRT versus ibu karir. Welcome to teman jalan. Buat temenin kalian di jalan. Selama ini di sosmed banyak banget ya yang memperdebatkan antara lebih baik mana, jadi ibu rumah tangga atau jadi ibu karir. Dan ini kayaknya dirasakan sama sebagian besar sih wanita yang udah berkarir dan akhirnya menikah terus punya anak. Lalu sebenarnya bagus mana sih jadi ibu rumah tangga atau jadi ibu karir? Atau sebenarnya kita bisa jadi kedua-duanya dan jadi yang paling hebat di antara semuanya? Pendapatku setelah 2 bulan menjadi seorang ibu. Pendapatku 32 tahun atau 31 tahun child free. Gak ada yang nanya. Bangke. Aku sampai lupa umur sendiri, aku kira aku udah 32. Ya, aku udah nyelesain bulan kedua menjadi orang tua. Aku punya beberapa pemikiran random untuk diceritain. Sebelumnya, kami masih belum menentukan pilihan untuk punya anak atau enggak selama 10 tahun. Iya ya, orang-orang di sini mikir mau punya anak nggak mau punya anak tuh 10 tahun, 12 tahun, anjir, gokil banget. Kalau di kita sebulan nggak punya anak nangis-nangis, nggak isi-isi. Oke, lanjut. Menyusui itu intens. Aku pikir tubuhku tuh bakal jadi milikku lagi habis kehamilan, tapi ternyata enggak. Menyusui mengikat dirimu sama bayimu dengan cara yang nggak bisa aku jelasin. Nggak harus dengan cara yang mengikat ya, meskipun itu juga termasuk sih, tapi lebih dari itu sih, memaksa kamu buat jadi penjaga utama, entah kamu suka atau enggak. Kalau seseorang ngasih sebotol, kamu harus mompa juga saat itu, atau kemungkinan kamu akan kehabisan persediaanmu. Dan bayi itu suka banget ketika kamu ngasih dia minum atau makan, itu dia bakal jadi ketergantungan sama kamu. Jadi dia sangat menginginkanmu dan gak mau lagi sama orang lain. Yang kedua, tidur gak seburuk yang mereka bilang kok. Bulan pertama benar-benar sulit dengan terus kebangun sih. Tapi bayiku tidur 7 jam di minggu kelima. Di grupku banyak dari kita yang punya anak 2 bulan yang tidur 5 jam lebih di malam hari. Masih ada banyak juga yang nggak lebih dari beberapa jam sih, tapi yang tidurnya teratur itu nggak sejarang yang aku pikir. Ketiga, orang-orang nggak ada yang ngingetin aku tentang contact nappers. Ini tuh saat dimana bayi nggak akan tidur dimanapun kecuali sama kamu. Aku ya pernah ngerasain ini salah satunya. Dia biasanya tidur siang kan, 1-2 jam. Tapi kalau aku nyoba buat naruh dia di kasur bayi, biasanya dia nggak akan tidur lebih dari 20 menit. Hal ini yang bikin hari-hari tuh terasa sangat melelahkan banget. Jadi aku tuh susah buat ngelakuin apapun selain duduk di sofa doang. Kalau aku mau ngelakuin hal yang lain, aku harus pakai gendongan bayi, dan itu bikin punggungku sakit banget. Keempat, aku nggak pernah ngerasa lebih seperti diriku sendiri selain sebagai seorang ibu. Sepertinya aku tuh ya orang yang lambat gitu kan untuk jalin kedekatan. Tapi waktu aku jadi lebih dekat sama bayiku, ada suatu hal yang tenang gitu loh sama semua hal itu. Aku ngerasa aku punya keluargaku sekarang. Aku gak lagi punya perasaan yang ganggu kalau ada sesuatu yang hilang gitu. Aku ngerasa ini adalah milikku. Kelima, dengan begitu aku gak punya perasaan tertentu kayak yang aku pikir sih. Aku gak mau jadi seorang ibu sebagai identitas utamaku. Ya aku masih pengen punya karir dan perjalanan dan cita-cita pengembangan diri. Jadi seorang ibu rumah tangga bukanlah untuk jadi orang yang lemah hatinya. Ini seperti satu hari yang panjang banget dimana kamu ngelakuin pekerjaan rumah yang sama setiap harinya dan dikasih tahu kalau kamu harus bersyukur sama hal itu. Sedangkan pasanganmu tetap ngelakuin hidupnya dengan normal. Aku milih jadi pengasuh utama di tahun-tahun pertama nanti sampai anakku sekolah. Tapi ini bukan kehidupan santai yang dipikirin orang-orang. Ini tuh jauh lebih nyedot jiwamu dan ngebuat kamu tuh jadi mikir, kemana ya perginya identitasku yang dulu? Atau mungkin itu cuma pengalaman aja yang udah berlalu. Ya, memiliki bayi yang baru lahir itu pengalaman yang sangat indah dan juga sulit. Hal ini bikin aku lega karena kami cuma ngelakuin ini sekali. Tapi juga sedikit sedih sih. Aku tahu sih ini gak masuk akal, tapi beneran deh. Aku tuh ngerasa kalau jadi orang tua hanyalah satu kontradiksi besar dari wow, ini nyebelin banget ya, sama
wow ini luar biasa banget. Ada komen nggak? Nggak ada. Ya orang-orang males sama orang kayak gini. Nggak gitu ya. Aku ngerasanya sih kayak ya mungkin emang masih baru kan, masih 2 bulan. Terus yang dia pikirin juga problematika yang unik sama anak bayi ya, kayak tidur apa. Cuman yang bagian yang aku anggap paling penting itu waktu dia nanya identitasnya dia sih. Dia ini siapa? Dimana banyak banget aku ngelihat orang yang emang beneran hilang identitasnya sama kayak gitu. Terus juga yang dia bilang pasanganmu tetap bisa ngelakuin apa yang dia lakuin sebelumnya. Iya, tetap go on with their life. Karena ya emang laki-laki diberkahi dengan hormon yang tetap stabil walaupun pasangannya itu udah melalui hamil, melahirkan, menyusui dan lain-lain. Dan perempuan yang harus merasakan kebanjiran bandang hormonal itu kan. Kalau cowoknya kan kayak ya nggak ada apa-apa ya kayak gitu ya. Nggak ada apa-apa gitu. Anaknya lahir ya senang gitu kan, terus balik lagi kerja besoknya kayak gitu. Jadi kalau cewek lebih sulit sih untuk bisa balik langsung kayak gitu. Terus dia mempertanyakan siapa dirinya dia gara-gara emang harus every time of the day itu kan dia bareng sama anaknya, jadi nurture anaknya, dan harus gendong anaknya terus-terusan literally gitu loh, karena kalau anaknya nggak dia gendong, anaknya nggak bisa tidur ternyata. Iya. Aduh, repot juga ya. Repot banget. Tapi nggak tahu sih, seingatku ya yang aku tahu selama ini justru yang dia bilang dia nggak pernah dikasih tahu orang tentang anak bayi nggak bisa tidur kalau nggak dipeluk sama dia gitu. Itu kamu tahu ya? Itu bukannya emang common knowledge ya? Bayi itu kayak gitu ya. Terus ketika dia digendong misalnya apa itu tidurnya lama gitu. Tapi giliran ditaruh, ditinggal, tiba-tiba bangun, ya nggak sih? Kayak kita dulu kan anaknya teman kita kan yang kemarin sempat ikut main ke sini. Iya. Yang dia Nina boboin tuh berapa lama gitu kan, kayak setengah jam gitu. Akhirnya dia merem. Terus ditaruh, terus kayak cuma 10 menitan udah bangun. Nggak harus lebih jadi common knowledge sih mengenai hal-hal apa aja yang harus dilalui selama punya anak, dan lebih ke yang teknikalnya banget, yang cewek cowok saling menyadari bahwa itu adalah kewajibannya mereka, dan siapa yang mau nanggung kewajiban yang mana kayak gitu. Tapi kayak gitu nggak enak nggak sih? Misalnya kamu punya pasanganmu tuh pengen punya anak, kamu pengen punya anak, terus yang nanggung bebannya cuma satu orang, that's just bullshit nggak sih? Kalau kamu pengen punya anak, pasanganmu nggak pengen punya anak, pasanganmu ngomong iya, oke, kalau mau punya anak ya kamu aja sendiri yang ngurus. Itu aslinya nggak boleh kan? Nggak boleh, tapi itu tetap lebih baik daripada kamu bilang kamu pengen punya anak terus tapi kamu nggak mau ikutan ngurus. Tuh ngerasa kayak ya mayoritas kayak gitu. Cuman pengen ketemu di hari Minggu, ngajak jalan-jalan. Cuman pengen ketemu pas pulang kantor, haha, papa. Ketawa-ketawa mana yang paling dirinduin sama anak-anaknya. Padahal yang paling ngerawat ibunya dari nol gitu kan. Yang ngasih tahu disiplin tuh ibunya dimusuhin karena ngapain sih? Ibu disiplin banget kayak gitu misalnya kan. Itu sih yang bikin aku ngerasa kayak aduh, nggak adil banget kalau sampai punya anak terus ya kayak gitu. Tapi kan ini namanya peran keluarga. Suami mencari nafkah, istri membesarkan anak. Ya enak aja suami cari nafkah. Anggap suami kerja 8 jam sehari. Cewek 16 jam lah, anggap kalau anaknya itu 8 jam full tidur kayak gitu kan. 16 jam. Nggak fair banget ya. Iya, nggak fair. Nggak dibayar. Kan sadis. Makanya waktu itu sempat ada yang cerita juga kan. Katanya dia mau punya anak, asalkan kalau dia paid leave nya udah habis, tapi dia tetap ngerasa harus tetap leave. Dia pengen dia digaji sama suaminya separuh dari paid leave-nya dia seharusnya gitu. Terus suaminya ngerasa keberatan, kayak kok gua yang harus gaji, kan lu nggak kerja, kok gua yang harus gaji. Iya, terus mau nggak gitu. Suaminya nggak mau? Waktu itu dia nanya pendapat ke orang-orang sih, kayak ini aku harusnya setuju apa enggak, kok aku ngerasa istriku itu menghargai dalam tanda kutip tuh menyebut harga untuk kehamilannya dia kayak gitu loh, kayak dijual anaknya ke suaminya sendiri. Padahal kan bukan masalah dijual kayak gitu kan, masalahnya kayak ketidakadilan ini tuh udah terlalu parah kayak gitu loh. Bukan sekedar ketidakadilan dalam bentuk patriarki, ini laki-laki kayak gitu, enggak, ya biologically itu udah nggak adil kayak gitu.
Kalau aku mikirnya sih, kalau kamu emang sayang sama istrimu, toh ujung-ujungnya kan sebenarnya uang istrimu tuh ya uangmu juga kan, karena nanti ketika ada perceraian atau apa kan semua harta itu bakal dihitung bareng. Kalau gonong gini kayak gitu kan dihitung bareng semuanya hartanya. Jadi bukan yang ini hartamu atau hartaku kan kalau kayak gitu. Dia juga nggak minta full. Jadi kayak ya fair kan aslinya istrinya itu. Maksudnya dia cuma pengen ngerasa bahwa dia safe kayak gitu loh. Dia cuma ngerasa safety-nya itu butuh kayak gitu aja sih. Padahal kan beneran gak safe sama sekali kan kalau dia misalnya keluar dari pernikahan itu emang dia cukup apa dari paid leave-nya dia doang untuk ngerawat anak dan dia sendiri kayak gitu kan. Kalau waktu itu sih orang-orang banyak yang nyala-nyalain sih gara-gara soalnya kamu sendiri juga dari awal pernikahan kalian kan di 50-50, terus kalau tiap pacaran tuh selalu 50-50, tiap beli rumah apa semua tuh 50-50 selalu gitu loh. Jadi, oh gitu. Iya, jadi makanya wajar dong kalau sekarang istrimu tuh juga minta 50-50 gitu. Kalau misalnya dia kan kompensasi atas dia nggak bisa dapat gaji dari kantor, dia butuh kompensasi dan ditanggung 50-50 sama kamu kayak gitu. Menarik sih aslinya ide kayak gitu. Padahal yang ditanggung itu cuma setengahnya dari paid leave-nya dia gitu kan. Tapi suaminya tuh nggak mau ngerasa kayak kan hamil dan melahirkan itu adalah sesuatu yang harusnya nggak bisa diukur dengan uang gitu kan. Kalau nggak bisa diukur dengan uang, ya kasih aja ya uang berapapun. Berarti bagi dia tuh nggak bisa diukur dengan uang karena sangat murah. Iya, gitu jadi dia kayak apaan sih cuma ngelahirin doang, masa minta dibayar sekian bener. Gitu. Dan suaminya tuh ngerasa nggak ikhlas karena separuhnya istrinya tuh emang ya sama kayak separuh gajinya dia gitu loh. Jadi dia ngerasa aku capek-capek kerja overtime, terus separuhnya tuh dengan gampangnya diambil sama istriku, mungkin kayak gitu. Dia nggak ikhlasin di situ. Padahal kan harusnya full kasih ke istri kan. Iya. In a way. Iya, karena istrinya kan 0 pemasukan kan, tapi dia cuma diminta separuh doang dan dia tuh marah gitu. Berarti yang pelit tuh dia kan dari awal itu. Banget. Padahal toh itu uang istri juga nggak bakal yang dibuang-buang atau apa, pasti ntar ujung-ujungnya dibuat anak, buat kamu juga. Iya kan, buat bareng-bareng juga. Kok kita malah bahas yang lain? Tapi emang menurutku penting sih, karena yang aku dengar dari sini dan yang paling aku ngerasain pelik itu adalah waktu dia bilang suaminya tetap bisa hidup seperti apa yang dia pengen. Dan itu aku ngerasa kayak gimana ya kalau orang udah 10 tahun mengambang kayak aku pengen punya anak apa enggak, pengen punya anak apa enggak selama 10 tahun, bayangin. Indecisive selama 10 tahun. Terus ujuk-ujuk kamu punya anak. Kayak itu kan perubahan yang sangat drastis gak sih? Kayak durasi kamu gak punya anak kan 10 tahun, durasi kamu punya anak baru 2 bulan. Ya wajar dong kalau masih kayak ada kayak gitu. Tapi sedangkan dia ngeliat suaminya mungkin tetap kayak child free gitu. Sedangkan dianya aja yang kebeban kayak gitu, karena dia yang wanita kan, lagi-lagi nih wanita. Kamu ngelihat ada cewek yang punya hobi misalnya sebelum menikah, sebelum punya anak dia tuh punya hobi gitu kan. Tapi habis menikah punya anak hilang hobinya. Hilang. Sedangkan cowok masih ngerakit Gundam, masih main Tamiya, masih nonton anime kayak gitu. Ya nggak fair. Makanya aku pernah ngobrol sama temanku kan, dan temanku tuh dia selalu mencoba membagi chores kerjaan rumah tangga sama suaminya. Dan dia tuh baginya 50-50 dalam kondisi dia lagi hamil gitu kan. Terus aku tuh bilang sama dia gitu, gak seharusnya kamu bagi 50-50, kamu tuh lagi ngandung anaknya cowok itu anjir. Kayak kamu tuh ya deserve everything in the world gitu gak sih? Yang harusnya ngerjain tuh ya 100% suamimu lah. Logikanya gitu gak sih? Dia lagi mengandung, dia lagi kayak hidup dan mati gitu loh, dengan semua hal-hal negatif yang semua downside-nya. Iya, yang melemahkan dia gitu kan, sebagai manusia, sebagai wanita, sebagai wanita karir kayak gitu. Terus kamu malah bagi 50-50, kayak gak fair. Kalau mau fair ya suamimu harus hamil juga ya. Kamu kenapa bagi 50-50 Jim ya? Karena sebelum hamil dia 100%. Iya, ternyata kayak gitu. Dan itu pun 50-50 kata dia sering gak dilakukan sama suaminya. Dan itu aku sedih banget sih. Anjir, berat banget gak sih Cim? Masalahnya hidup ini tuh kayak banget aku dengernya. Kayak ikut ngerasain capeknya gitu loh. Padahal nggak ngerasain, apalagi dia yang merasakan kan pasti jauh lebih berat. Tapi dari ceritanya orang ini sih sepertinya ya dia kayak garis besarnya sih dia kayak mau ngasih tahu ya bahagia banget, tapi di sisi lain ya
sedih banget juga gitu kan. Nah, jadi dia juga ceritanya kayak gitu ya, kayak duality-nya kayak gitu. Iya, dan Kayak- salah satu hal yang bikin sedih ya itu tadi sih, kayak karena ketidakadilan. Yang aku pikirin juga dari punya anak itu kan missing something gitu kan. Punya anak itu missing something, gak punya anak itu missing something Iya. kayak gitu kan. Dia punya anak, dia missing opportunity dia untuk kerja. Iya benar. Dia nggak punya anak, dia missing opportunity buat membesarkan anak kayak gitu kan. Dan nggak mungkin kamu bisa dapet semuanya. Yeah, you cannot have Kapan it all. orang-orang tuh sadar kalau mereka tuh nggak bisa dapet semuanya, itu yang penting. Iya, karena banyak sosok-sosok nih, satu dari 1 juta atau satu dari 100 juta gitu, yang mereka tuh muncul, terus mereka bilang kayak, aku nih seorang ibu, aku punya anak, tapi aku juga tetap bisa berkarir, aku tetap bisa berbisnis, Ini aku tetap bisa A, B, C, D, kayak gitu. Terus semua orang kayak, tuh bisa tuh punya anak, tapi tetap bisa berkarir, tetap menggapai mimpi, tetap gini. Padahal kan kayak gitu tuh one in a million, kayak kita ngeliat Steve Jobs, aku ngeliat kayak itu, gitu loh. iya, kayak kamu Terus ngeliat- Bill Gates, terus semua orang tuh ngomong kayak, oh ini harusnya kita kayak Bill Gates aja, kita berhenti kerja biar Kamu duit ya- kita banyak gitu. Nggak gitu cara mainnya. Kamu ngeliat misalnya kayak ambil deh orang-orang paling kaya di dunia kayak gitu kan. Sudah muncul Bill Gates, oh cerai. Terus muncul Elon Musk, oh cerai. Muncul Jeff Bezos, oh cerai. Kayak gitu loh. Tapi Kayak semua orang harus cerai kalau mau kaya. kayak gitu. kayak the series of kamu mau sukses, kamu tuh Kamu nggak harus bisa. kehilangan sesuatu. Iya, you have to pay something for that Iya, kayak gitu loh. benar. Kapan kamu sadar kamu tuh harus bayar Iya. sesuatu yang kamu nggak pengen hilang kayak gitu kan? Kalau mereka sih ya rela-rela aja ngelepas itu Mungkin ya, semua. mungkin mereka Karena kayak ya udahlah harus cerai ya gimana. uang lagi. itu mungkin di atas segalanya bagi Ya mereka. uang di atas segalanya. Jadi mungkin istrinya nggak kuat atau gimana, terus akhirnya cerai. Apa ya, sekelas Bill Gates aja yang pernikahannya tuh udah puluhan tahun Iya. kayak gitu loh. Dia orang tersukses juga kan, tetap nggak bisa selamat dari perceraian itu kayak gitu. Maksudnya harusnya kalau orang-orang bisa ngambil sih justru malah, oh orang-orang yang terkaya pun nggak bisa punya segalanya ya ternyata kayak gitu kan. Iya, terus ngapain kamu sok-sokan ngomong kalau kamu tuh bisa membesarkan anak dan ngambil karir? Entah satu, kamu pasti ngelakuinnya salah satunya half asses. Iya, dan malah buruk di dua-duanya. Atau kamu harus merelakan salah satu kayak Iya. gitu. Kayak Pasti ibu-ibu karir nih bakal marah sama kita nih kayak, oh menurut kalian aku tuh nggak peduli sama anakku. kamu kayak nggak gitu. sama sekali nggak bilang nggak peduli, bisa jadi kamu peduli, cuman ya kamu Tetap nggak bisa jangan maksimal bisa juga. nyamain dirimu sama orang yang jadi full time kayak Iya, gitu kan. iya. Terus juga orang tua yang punya kerjaan juga kan kayak gitu kan. Atau orang tua yang full nggak mau kerja dan orang tua doang, ya kamu nggak bisa memaksakan anakmu punya fasilitas kayak orang-orang yang orang tuanya kerja dua-duanya. Dua-duanya, iya. Karena pasti uangnya bakal di bawahnya Beda, mereka kan. kayak gitu loh. gitu. Pemahaman yang kayak gitu tuh menurutku penting sih. Iya, dan banyak sih orang yang nggak ngerti gitu loh. Tapi mereka tuh ngerasa kayak, aku udah punya anak, aku harusnya berhak dong punya mobil. Ada Iya. orang yang kayak gitu. Masa kasihan dong anakku kehujanan, nggak naik mobil. Yang tinggal di rumah kan ya. Kalau lagi hujan udah jelas. Padahal tinggal nggak usah punya anak sampai kamu bisa beli mobil, harusnya gitu kan. Tapi enggak, faktanya enggak gitu. Bener, aslinya lebih gampang kayak gitu Iya. ya. Anggap gajimu tuh 4 juta gitu kan. Terus kalau kamu nggak punya anak kan, anggap kamu masih tinggal sama orang tua, Iya, kamu bisa nyicil. bisa nabung full, nggak usah nyicil lah. Terus beli Oh, mobil nabung, second oke. kayak 50 juta dapat Datsun Go misalnya. Terus ya udah kamu punya mobil, habis itu Iya. baru kamu nabung lagi buat nikah, terus kamu punya anak, anakmu nggak kehujanan deh, kayak gitu Iya. kan. Tapi ya itu. Tapi kebanyakan orang itu enggak, malah mainnya kebalik. Jadi mereka biasanya, oh kata orang kan nikah itu membuka pintu rezeki, yuk nikah. Padahal nggak punya duit, terus udah nikah tuh mereka ngerasa pintu rezeki kan udah kebuka nih, mana duitnya, kayak gitu. Jadi kebalik. Terus akhirnya mungkin dapat tambahan kerjaan apa-apa, oh iya bener dapat rezeki gitu kan, akhirnya hamil. Iya banyak anak banyak rezeki, jadinya dia punya anak. Terus punya anak, mana pintu rezekinya, kayak gitu. Kayak, kok aku udah punya anak tapi kok mobilnya nggak dateng, kok rumah atas nama aku nggak dateng, mana janjinya, katanya banyak anak banyak rezeki, kayak gitu. Malah kebalik di situ. Jadi logikanya malah kayak gitu. Kalau kita kan logikanya lebih ke, kalau pengen apa, kamu siapin dirimu sebaik mungkin ke situ. Kalau kamu udah mampu, baru beli kayak gitu kan. Kalau aku sih mikirnya kayak kamu ngerencanain, kamu menyiapkan, kamu merencanakan super duper kayak gitu, belum tentu kejadian, belum tentu dapet. Tuhan tuh jahat.
sama orang-orang yang berencana itu bisa digagalin kayak gitu loh. Atau justru udah gara-gara kamu sombong gitu kan, kayak ntar aku juga habis nikah aku langsung banyak rezekinya, terus Tuhan kayak siapa lo kayak gitu, nyuruh-nyuruh gue ngasih rezeki ke lo kayak gitu kan gitu. Terus malah dibalik gitu kan, terus untuk ngetes kayak gimana kamu dalam menghadapi kayak gini, itu gimana, terus ngetes tapi kapan kayaknya nanti di akhirat gitu kan ya. Dibalikinnya di akhirat gitu ya. Gimana kalau ternyata kamu memang ditakdirkannya miskin sampai mati kayak gitu kan. Tapi kamunya malah milih-milih hal-hal yang malah bakal makin menjerumuskan kamu ke kemiskinan kayak gitu, nambah-nambah beban, nambah-nambah utang, dan nggak mau manage keinginan. Kayak ya bener kayak yang dari kita omongin, you cannot have it all. Dan aku ngerasa kayak sih orang yang menyadari itu. Ada orang-orang yang punya duit gitu kan, punya usaha sukses. Aku sadar pasti di balik itu ada keluarga yang merindukan si bapak ini misalnya, atau keluarga yang merindukan si ibu ini kayak gitu kan. Tapi satu sisi juga aku sadar kayak beberapa orang emang diciptakan bukan untuk keluarganya. Emang diciptakan ya untuk kemaslahatan orang banyak, bukan kemaslahatan keluarganya. Dan kalau kamu tuh emang orang-orang itu, ya udah harus kamu terima. Kamu tuh nggak meant to be family guy, nggak meant to be mothers kayak gitu. Ya cuman meant to be the great person kayak gitu. Kayak nggak tahu sih bisa dibilang great person apa enggak ya kalau nggak bisa juga, jadi orang tuanya yang baik untuk anak-anaknya. Menurutku karena menurutku neglecting parents itu the worst kind of person gitu, karena mereka sendiri yang memilih untuk punya anak, tapi mereka sendiri yang meninggalkan itu sih menurutku yang nggak bisa bikin dia jadi great people gitu. Kayak kalau kamu pengen jadi orang yang berguna untuk maslahat umat banyak gitu kan, kamu harus nggak memilih keluarga kayak gitu kan, nggak memilih punya. Kamu harus pertama adalah meyakinkan, kamu harus yakin bahwa kebutuhan keluargamu tuh terpenuhi dulu baru bisa kamu keluar kayak gitu sih menurutku. Nggak bisa kamu melangkahi tanggung jawab primermu justru untuk jadi memenuhi panggilan sekundermu kayak gitu. Dan kalau emang kamu tuh emang dari dulu sadar bahwa kamu lebih suka service other people, ya baiknya nggak usah nikah di awal, nggak usah punya anak di awal. Itu kayak keserakahan juga ya kalau mereka tuh pengen punya anak di awalnya, pengen itu punya keluarga, tapi pengen juga tetap bisa di luar itu jadi kayak pamong atau apaan gitu yang mengayomi, padahal kebutuhan anak istri aja nggak terpenuhi gitu. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.